Setiap hari, dia memainkan botol-botol itu, terobsesi dengan racun. Tuan muda, Davin adalah orang yang tidak memiliki kelemahan. Sangat sulit mendapatkan formula darinya. Mata Henry yang dalam dan sipit dipenuhi cahaya dingin. Davin adalah orang gila. Bahkan jika dia menaruh pisau di lehernya, dia tidak akan menyerahkan formula tersebut. Seseorang tanpa kelemahan adalah kebal. Namun, dia harus memutuskan formula ini. Henry menghirup rokoknya, lalu mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya tanpa tergesa-gesa. Davin tidak memiliki kelemahan. Lalu beri dia buat kelemahannya. Aldo memandang Henry dengan curiga. Apa maksud tuan muda itu? Henry tidak banyak bicara. Dia hanya mengaku dengan suara rendah. Jangan khawatir tentang ini. Untuk saat ini, kamu hanya perlu mengikuti Davin. Aldo mengangguk. Oke, saat ini, Kevin berkata, Tuan muda, ada satu hal lagi yang harus dilaporkan kepadamu. Saat menyelidiki masa lalu Nona Wijaya, kami menemui kekuatan lain. Kekuatan ini berasal dari Johan. Saat menyelidiki Nona Wijaya, Johan tampaknya sangat tertarik padanya. Sebelum Kevin selesai berbicara, dia merasakan tatapan dingin menimpanya, dan melihat mata sipit Henry yang menatap ke arahnya, sangat tidak senang. Mata Henry menjadi lebih dingin. Tidak lama setelah Johan kembali, itu adalah pertama kalinya dia melihat Amelia di pernikahan Sela. Johan tertarik pada Amelia, dan dia secara sensitif menyadarinya di pesta pernikahan. Johan ini cukup tua untuk menjadi ayah Amelia. Jika dia memiliki pemikiran seperti itu tentang Amelia, maka dia benar-benar tidak tahu malu. Henry mengerutkan bibir tipisnya. Aku tahu tentang Johan. Kevin dan Aldo mundur. Henry memproses dokumen-dokumen itu. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Pintu ruang kerja didorong terbuka, dan Nyonya Mahendra masuk. Nenek, kenapa kamu belum istirahat? Henry bertanya. Nyonya Mahendra menghela nafas. Kondisi fisik Amelia saat ini belum membaik. Bagaimana aku bisa tidur? Bagaimana cucu Tuan Sunarto yang sakit memikirkan tipuan seperti itu? Henry memandang Nyonya Mahendra dan tiba-tiba berkata, Nenek, saya menemukan bahwa kamu sangat peduli pada Amelia. Kamu lebih peduli tentang dia daripada cucumu. Mengapa? Nyonya Mahendra terkejut, tetapi dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dia terkekeh 2 kali. Amelia, gadis ini sangat populer. Bukankah kamu menyukainya? Henry mengubah topik pembicaraan. Nenek, pernahkah kamu melihat Tuan Sunarto ketika dia masih kecil? Nyonya Mahendra menjawab, saya tidak kenal dengan Sunarto. Saya hanya tahu bahwa Tuan Sunarto sangat ketat dengan Davin sejak dia masih kecil. Davin tidak diizinkan untuk berteman atau pergi keluar untuk bermain. Dia mengurung diri di kamar dan lambat laun terbiasa. Ketika saya masih kecil, Davin memiliki temperamen yang dingin dan suram. Saya ingat pesta ulang tahun ketika seekor kucing kecil berlari ke kaki Davin dan menggosok kakinya. Saat itu, Davin menendang si kecil. Dan segera pemilik kucing kecil itu, seorang gadis kecil, berlari mendekat, meraih lengan Davin, dan menggigitnya. Henry dengan cepat menangkap inti ceritanya. Dia menyela Nyonya Mahendra. Nenek, apakah maksudmu seorang gadis kecil pernah menggigit Davin? Nyonya Mahendra mengangguk. Ya. Di mana gadis itu sekarang? Henry bertanya. Saya tidak ingat ini. Saya hanya mendengar bahwa gadis kecil itu bangkrut dan orang tuanya melompat dari gedung dan meninggal. Gadis kecil itu juga memiliki saudara laki-laki yang memiliki hati yang buruk. Gadis kecil itu membawa saudara laki-lakinya dan pergi selama bertahun-tahun. Saya tidak ingat gadis itu siapa. Wanita tua itu memandang Henry dengan sangat aneh. Mengapa kamu begitu tertarik pada gadis ini? Bukankah menurutmu itu adalah cerita yang sudah lama terlupakan?
Henry dan Nyonya Mahendra saling pandang. Nyonya Mahendra dengan cepat mengarahkan jarinya ke Henry. Tipuanmu terlalu jahat. Henry berkata, karena Davin ingin memainkan trik yang berbahaya, maka aku akan bermain dengannya. Tapi, jika kamu ingin bermain trik kecantikan, kamu harus mendapatkan umpan untuk Davin. Saya pikir cucu dari Tuan Sunarto ini adalah pria yang sakit. Dia tidak akan tertarik pada seorang wanita. Henry bertanya, Nenek, bisakah kamu menemukan gadis dari dulu? Nyonya Mahendra menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Kuncinya adalah waktu hampir habis. Aku khawatir tubuh Amelia tidak bisa menunggu. Henry kembali ke kamar tidur. Dia dan wanita tua itu sudah bertindak bersama dan mulai mencari gadis itu saat itu. Waktu hampir habis dan setiap menit berpacu. Masalah yang paling sulit adalah menemukan gadis itu. Ponsel Henry berdering, dan sebuah pesan teks datang. Ini adalah nomor yang tidak dikenal. Henry mengklik pesan teks, dan mata sipitnya yang dalam tiba-tiba menyipit. Pesan teks ini tidak lain adalah keberadaan gadis yang dia cari. Sekarang seseorang telah mengirimkan semua informasi gadis itu ke ponselnya. Siapa orang yang mengirim pesan ini? Bagaimana dia tahu dia sedang mencari gadis ini? Henry dengan cepat menghubungi nomor telepon Kevin. Periksa nomor ponsel aneh ini, segera. Segera, jawaban Kevin datang. Tuan muda, nomor ponsel ini adalah nomor kosong, tidak ada yang dapat ditemukan. Nomor ponsel yang dia kirimkan kembali padanya di detik terakhir menjadi nomor kosong di detik berikutnya. Bisa jadi dalam waktu secepat itu, dalam ingatannya, inilah orang pertama yang menghilang tanpa jejak. Siapa lelaki ini? Dia pasti telah mengirim pesan teks ini ke Amelia. Mungkinkah orang misterius ini ada hubungannya dengan Amelia? Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu, dan seseorang mengetuk pintu. Henry menarik kembali pikirannya, masuk. Dengan klik, pintu kamar didorong terbuka oleh sebuah celah, dan sebuah kepala kecil muncul. Amelia tidak masuk. Dia berdiri di dekat pintu, dan pupilnya yang cerah jatuh ke pipi tampannya melalui celah di pintu. Henry melangkah ke pintu, menatapnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di dekat pintu? Mengapa kamu tidak masuk?" Amelia sudah mengganti piyamanya. Dia mengenakan piyama berbulu merah muda, dan topinya adalah telinga kelinci, murni dan imut. Dia mengulurkan tangan putih kecilnya dan memberikan kemeja putihnya. "Sekarang, aku akan memberimu pakaian." Awalnya, dia mengenakan kemeja putihnya. Sekarang setelah dia memiliki pakaian itu, dia mengganti kemeja putih ini dan mengembalikannya padanya. Henry mengulurkan tangan yang kuat dan meraih pergelangan tangannya yang ramping, langsung menyeretnya ke kamar tidur, dan menutup pintu. Dia meletakkan tangan besarnya di dinding dan membantingnya dengan dominan. "Saya bertanya mengapa kamu tidak masuk, takut saya akan memakanmu." Karena pendekatannya, punggung Amelia hanya bisa disandarkan ke dinding. Dia mencoba yang terbaik untuk mempostingnya kembali. Mencoba untuk menjauh darinya. "Ini adalah kamar tidurmu, dan kita harus memperhatikannya. Jarak, saya akan tinggal di sini baru-baru ini, tapi hanya mau tidur di kamar tamu." "Apa maksudmu tidak mau tidur denganku?" Henry mengerutkan alis pedangnya, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. "Siapa yang ingin tidur denganmu, Henry? Seriuslah." Setelah mengatakan itu, Amelia mengulurkan tangannya dan mendorongnya pergi, mencoba untuk pergi. Meskipun Henry kesal, dia meletakkannya di wajahnya, tetapi dia tidak memaksanya. Bagaimanapun, mereka akan tidur bersama cepat atau lambat. Henry mengulurkan tangannya dan meletakkan topi telinga kelincinya di atas kepala kecilnya. Dua tangan besar meraih kedua telinga kelincinya di tangannya dan memainkannya. "Apa ini? Tahu aku menyukainya." Wajah cantik Amelia yang ditampar terbakar.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat kemeja putihnya digulung beberapa kali, memperlihatkan lengannya yang kuat, dan pergelangan tangannya juga memakai jam tangan yang mahal. Amelia bersumpah bahwa dia tidak bersalah, tapi pria seperti itu yang mempermainkan telinga kucingnya dengan buruk, tapi dia juga bermain sedikit menarik. Amelia bertanya, "Henry, kenapa kamu selalu terlihat seperti ini?" Dia tidak bermaksud untuk menyenangkannya sama sekali, tapi dia menyukai piyama jenis ini. Selalu. Henry berhenti sejenak. "Aku juga pernah menarik telinga kucingmu sebelumnya." Jantung Amelia berdebar, dan dia menatapnya dengan kaget. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.